Mas, apa semua diputar? Enggak ya? Ibu Turakan Sugeng Rawu, Naturakan Sugeng Rawu, J. J. Kita foto dulu untuk pertanggungjawaban. 1, 2, 3, cheese ya. Monggo Mas Didit untuk share screen. Slide dulu. Di slide di slide Mas Didit denger aku ora? Enggak di slide. Masuk Mas Didit. Monggo Mas Didit. Di unmute Mas. Di unmute Mas. Jenggo. Terima kasih atas waktunya yang terhormat kepada Ibu Eni sebagai penguji, yang terhormat kepada Ibu Mudi sebagai moderator, sekaligus coach, yang terhormat kepada Ibu Ida selaku mentor saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melaporkan kegiatan aktualisasi saya. Ini saya mengangkat judul dengan peningkatan hasil belajar siswa melalui modifikasi mata pelajaran pendidikan jasmani dalam masa pandemi di SDN Mojorejo 2. Mas, mau enggak terganggu ya? Kalau dilepas, kalau dipakai. Aja ragu. Ya, tapi soalnya, nah dipakai sendiri, kalau sendiri boleh nggak pakai. Nah, kalau ya gitu tapi. Ya, ini latar belakang. Saya mengambil isu dari latar belakang ini kurangnya media pembelajaran PJOK berupa bagi siswa gagasan dengan memodifikasi alat pembelajaran PJOK. Maka dari itu saya melakukan kegiatan aktualisasi. Kegiatannya ada 9 kegiatan. Pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Terpakai ya. WA sama kepala sekolah, ibu kepala sekolah, terus ada persetujuan, habis itu konsultasi sama beliau. Dari kegiatan satu itu termasuk dalam aneka akuntabilitas transparan. Contohnya saya berkonsultasi dengan mentor, Mas.
kita harus berkonsultasi atas apa gagasan yang tentang potret masalah yang terjadi di sekolah. Terus untuk nasionalisme, kemanusiaan menghormati. Saat konsultasi dan mentor tentang isu, selalu menghargai pendapat dan masukan dari mentor. Yang ketiga, etika publik, sopan. Pada saat konsultasi dan mentor, selalu menjaga sikap sopan agar beliau juga sama enaknya kalau bicara. Nomor tiga, komitmen mutu, efisien. Saat konsultasi dan mentor memaparkan waktu seefisien mungkin agar tujuan aktualisasi dapat target yang telah ditentukan. Anti korupsi, saya mengambil disiplin. Saat konsultasi dengan mentor harus disiplin waktu, menghargai waktu yang telah dijanjikan. Terus untuk kegiatan 2, ini menyusun perangkat pembelajaran. Jadi tahap-tahapannya berarti menentukan bahan materi pembelajaran, menyusun langkah-langkah pembelajaran, membuat RPP dan mencetak RPP, kemudian diserahkan kepada kepala sekolah. Ini hasil buktinya apa namanya, RPP PJOK dengan KD, memodifikasi alat permainan kasti. Terus kegiatan kedua ini masuk akuntabilitas target, kejelasan target. Saat menyusun perangkat pembelajaran, maka guru harus dulu, Didit. Bukan. Suara enggak? Dulu. Lari-lari ya. Mute dibuka dulu, mute. Baru sampai nomor 2 ya, kegiatan 2. Iya, iya. Sampai kegiatan 2. Nih. Kegiatan 2. Ini untuk kegiatan 2, saya memilih perangkat pembelajaran. Untuk langkah-langkahnya menentukan bahan materi pembelajaran. Terus menyusun langkah-langkah pembelajaran, terus membuat RPP dan mencetak RPP, kemudian diberikan kepada kepala sekolah. Ini buktinya hasil RPP dengan KD, modifikasi alat pembelajaran permainan bola kasti. Terus dari kegiatan tersebut menyangkut akuntabilitas kejelasan target. Saat menyusun perangkat pembelajaran, maka guru harus ada kejelasan target yang akan dicapai. Yang nasionalisme, ketuhanan, tanggung jawab. Saat menyusun perangkat pembelajaran, maka guru memiliki tanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Ketiga, etika publik, saya memilih cermat. Saat menyusun perangkat pembelajaran, maka guru harus cermat dalam memilih bahan ajar maupun langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Komitmen mutu, efektivitas.
saat menyusun perangkat pembelajaran, maka guru harus menemukan bahan ajar seselektif mungkin, seefektif mungkin. Yang anti korupsi saya memilih mandiri. Penyusunan perangkat harus dikerjakan secara mandiri. Untuk kegiatan 3, menyusun soal pretest dan post-test ini. Menyusun soal pretest dan post-test. Terus kegiatan selanjutnya mengeprint lalu dokumentasi. Ini hasil bukti, hasil soal pretest. Terus nanti ada dokumentasi sama daftar nilai. Dalam kegiatan ini masuk dalam aneka akuntabilitas tanggung jawab. Menyusun soal pretest kita harus memiliki target yang jelas untuk diukur. Nomor 2, nasionalisme keadilan sederhana. Menyusun soal secara sederhana sesuai dengan kemampuan siswa. Yang etika publik saya juga memilih cermat. Saat menyusun soal kita harus cermat tepat dengan pemilihan kosakata yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Komitmen mutu, efektivitas. Saat menyusun soal kita harus efektif dalam menentukan soal-soal yang akan dipilih sebagai tolak ukur peningkatan minat siswa. Anti korupsi saya memilih mandiri. Penyusunan soal dibuat dan diprint secara mandiri. Ini bukti selanjutnya, daftar nilai sama soal post-test yang tadi soal pretestnya. Terus kegiatan 4, melakukan diskusi dengan teman sejawat mengenai gagasan pengukir isu. Langkah-langkahnya menghubungi teman sejawat, menyampaikan gagasan, terus meminta pendapat dan saran dan masukan. Kegiatan ini masuk aneka akuntabilitas transparan. Saat berkomunikasi dengan siswa maka kita harus transparan tentang masalah isu atau potret yang ada di sekolah. Terus yang nasionalisme kemanusiaan menghargai. Saat berkonsultasi dengan teman sejawat kita harus menghargai pendapat atau masukan dari teman tersebut. Yang ketiga, etika publik sopan. Saat konsultasi dengan teman selalu menjaga sikap sopan santun agar dia kalau ngomong bisa enak sama kita gitu. Dan terus komitmen mutu, efisien. Saat konsultasi dengan teman sejawat memanfaatkan waktu seefisien mungkin dengan tujuan penyelesaian aktualisasi dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Anti korupsi saya memilih disiplin. Saat konsultasi harus disiplin waktu, menghargai waktu yang telah sudah dijanjikan. Untuk selanjutnya ini contohnya bukti hasil dokumentasi dengan konsultasi sama teman sejawat. Terus untuk kegiatan 5, melakukan pretest. Langkah-langkahnya membuat soal dulu, terus memberikan soal. Bentar lagi, Bu. Iya. Di jaringan ini, Mbak. Baik. Oke. Sampai nggak terpelanting. Ya, ini sistem iki jeng ora jaring. Wis ora apa-apa, sabar alon-alon nanti sampai sendiri. Apa-apa karo alon-alon. Ini dari mulai kegiatan 5 ya Bu ya. Terus Ini sampai 5 ya. Ya. Bukan pretest. Jadi membuat soal terus memberikan soal kepada siswa, melakukan evaluasi terhadap soal yang diberikan. Ini untuk kegiatannya ini nanti di bawah ada. Terus kegiatan lakukan pretest ini masuk aneka akuntabilitas tanggung jawab. Membagi soal pretest ke semua siswa. Tidak ada aplikasi dibagi semua agar mendapat nilai. Terus nomor nasionalisme, keadilan, saya memilih sederhana, soal yang dibuat secara sederhana sesuai dengan kemampuan siswa. Etika publik, saya memilih cermat. Soal dibuat harus cermat dengan pemilihan kosakata yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Komitmen mutu, efektivitas juga, soal dibuat harus efektif dalam menentukan soal-soal
yang akan dipilih sebagai tolak ukur siswa. Anti korupsi mandiri, soal dikerjakan siswa dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Ini contohnya apa namanya, bukti soal pretest yang sudah dikerjakan, terus ini hasil pretest untuk siswa ini sama nilainya juga ini. Terus untuk kegiatan 6, sosialisasi kepada siswa agar menggunakan pembelajaran TJK di rumah. Terus menyiapkan bahan dan memberi pengarahan kepada siswa, mengumumkan kepada siswa untuk memberi agenda kegiatan itu kapan akan dilakukan. Kegiatan 6 ini masuk aneka akuntabilitas, tanggung jawab, menjelaskan dan memberi pengarahan kepada semua siswa. Nasionalisme, keadilan, sederhana, menggunakan alat di sekitar rumah sebagai alat pembelajaran. Yang etika publik, cermat, menentukan alat pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran. Komitmen untuk efektivitas, membuat alat pembelajaran yang dapat dikerjakan dengan mudah dan cepat. Anti korupsi mandiri, siswa melakukan pembelajaran dengan kemampuannya sendiri. Ini jadwal, ini outputnya ini jadwal pembelajaran, terus ini catatan pengumuman untuk praktek lapangan. Terus kegiatan 7, melakukan implementasi penggunaan media pembelajaran modifikasi di rumah. Kegiatannya menyiapkan materi, mengondisikan siswa, melakukan kegiatan pembelajaran dengan alat pembelajaran yang ada di sekitar rumah. Ini apa namanya, ini contohnya membuat bola ini, membuat bola dari tas kresek. Nanti alat pengukurnya pakai batang pohon kayu. Terus ini apa namanya, pembelajarannya ada videonya tapi cuma sedikit. Terus lah, lakukan implementasi termasuk masuk aneka akuntabilitas, tanggung jawab, menjelaskan dan memberi pengarahan kepada semua siswa tentang pembelajaran. Nasionalisme, saya juga memilih sederhana, menggunakan alat di rumah sebagai alat pembelajaran. Etika publik juga memilih cermat, menentukan alat pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran. Komitmen mutu, efektivitas, membuat alat pembelajaran yang dapat dikerjakan dengan mudah dan cepat. Anti korupsi, saya memilih mandiri, siswa dapat menyelesaikannya dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Terus ini kegiatan 8, melaksanakan post-test. Kegiatan 1, membuat soal, memberikan soal kepada siswa sesuai dengan materi yang disampaikan, memeriksa dan nilai tugas siswa. Ini lembar kerja siswa ini yang sudah saya nilai ini. Terus ini daftar semua nilai siswa ini dari nomor 1 sampai nomor 17, anak 17 ini. Terus kegiatan melakukan proses ini masuk aneka akuntabilitas, tanggung jawab, menjelaskan dan memberi pengarahan materi tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Terus nasionalisme juga memiliki keadilan sederhana, menggunakan alat di sekitar rumah sebagai alat pembelajaran. Dan contohnya kayak itu tadi, terus etika publik, cermat, menentukan alat pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran. Kayak di rumah gitu ya, kan ada batang pohon, terus dibuat sebagai pengukur, dikasih gitu. Yang keempat, komitmen untuk efektivitas, membuat alat pembelajaran dapat dikerjakan dengan mudah. Anti korupsi, siswa melakukan pembelajaran dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Ini kegiatan nomor 9, menyusun laporan aktualisasi. Kegiatan pertama, mengumpulkan data, bukti pendukung dan laporan. Itu tadi membuat bukti kegiatan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 9 ini nanti. Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai aktualisasi, terus menyusun secara sistematis. Dari kegiatan ini masuk aneka akuntabilitas, tanggung jawab juga, menyusun
laporan aktualisasi dengan sebenarnya dan Terima kasih Mas Didit. Waktu kami persilakan Bu Asmuk Idayana untuk memberikan penjelasannya tentang pelaksanaan aktualisasi selama 2 bulan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dr. Muji Estiningsih SH, yang terhormat Eni Setiawati MT, sesuai dengan judul aktualisasi dari Pak Didit ini tentang peningkatan hasil belajar siswa melalui modifikasi alat pembelajaran mata pelajaran pendidikan jasmani pada masa pandemi di SDN Mojorejo 2, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Alhamdulillah, semua dilaksanakan dengan baik, Ibu. Pelaksanaan juga berjalan lancar. Penerapan modifikasi alat yang dilaksanakan dapat meningkatkan kreativitas dan semangat belajar siswa, sehingga membawa dampak yang baik bagi guru dan bagi siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Ibu Mentor atas penjelasannya. Dan waktu kami persilakan kepada Ibu Eni Setiawati. Ini matur nuwun Mbak Asti, Mas Didit ya. Peningkatan hasil belajar itu alat pembelajaran apa saja, Mas? Yang dimodifikasi itu alat pembelajarannya itu apa saja? Kan ini saya mengambilnya dari permainan pasti, jadi apa namanya bola sama tongkat pemukul. Bola sama Tongkat pemukul. Oh, bola ini coklat plastik tadi. Nggih. Nah, ada salah pukul. Terus tongkat pemukulnya itu pakai batang pohon. Apa dengar? Pakai batang pohon, Bu. Batang pohon. Saya Oh, batang. Ya, Oh, ini ya. Oke. Senjatanya, outputnya saya lihat sudah rapi disusun. Saya checklist. Sepertinya ya. Ada yang nggak jadi, Pak? apanya, Bu? Jadi Nggih. ada yang nggak jadi apa jadi semua? Apanya? Outputnya. Oh, outputnya ada yang nggak jadi satu, Bu. Apa jenenge? Iya. Jenenge apa? Sing ora dadi jenenge apa? Kegiatan apa? Itulah, pas waktu prakteknya itu. Gimana? Outputnya kan waktu prakteknya itu kan enggak semua bisa ikut itu, Bu. Oh gitu. Apa Mbak Esti ini jujur Mbak. Jadi ya, integritas justru kalau jadi tapi dia mau jaga itu malah. Nah ini malah bagus. Kenapa mau ikut? Paling apa Mas? Suaranya putus-putus, Bu. Enggak dengar saya apa-apa. Suara putus-putus. Manajer yang membuat olahraga dari kayu, memanfaatkan pohon-pohon itu. Mas Didit yang nggak jadi napa Mas Didit tulangi Mas Didit ben rodok krungu aku. Alasane wae. Alasane ding. Di unmute Mas. Mute. Mikrofonnya kok bolak-balik dipecet-pecetnya apa tuh Mas Didit? Nggak usah pakai itu malah kadang-kadang pakai larang Ya. Ora krungu. apa aja malah bagus.
Ini kan Coba nah. pertama kan Lah iya toh. Nah, Apik tenan toh. ya, yo. Heeh. pertama kan saya apa namanya itu pakai kain. Kalau buat bola itu bukan susah anaknya itu. Akhirnya saya ganti pakai apa namanya Pasti. tas kresek itu tadi. Kan kalau pakai tas kresek kan bisa dicancang pakai karet. Jadi anak-anak kan mudah itu. Ya. Terus kalau tongkat pemukulnya memang Dan itu anak-anak- ramah lingkungan sama. ya. Kalau untuk tongkat pemukulnya anak-anak pasti belum bisa. Soalnya kan saya itu yang buat tapi mencontohkan anak-anak nanti pegang sedikit-sedikit gitu. Kan cuma biar tahu, oh ini loh cara modifikasi biar anak-anak nanti kalau di rumah bisa buat sendiri. Tadi pertanyaanku ada satu yang nggak jadi, ini apa? Enggak, sebentar Bunda dengan Bu. Mentor di sebelah saya, Bu. Ya wes, berarti Nah, Padahal nomor akunnya tidak sama. Apa Bu? yang enggak jadi alane mute. Di unmute kok balik di mute terus toh. Nah. Ya, Bu. tak chat, tak chat. Diwaca kuwi, di chat. Iya. Dijawab juga dengan chat. Ini si Jiwi wae pertanyaannya. Heeh. Dijawab karo chat. Jawabannya nggak chat wae. Iya. Ya kayak lepas-lepas gitu Mbak. Mute sendiri nih Mbak, lari-lari nih. Ya, Bu. Minimal kok tangan. Selama Tapi ada lagi jaringan. kita enggak waktu enggak. Halo Bu. Oke, yang enggak jadi alasannya apa? Dia apa? Tak wae. Diketik. Bu, sebentar lagi Bu. Ya tadi jadi. Wah kok Mbak Esti. Kita lihat tadi. Ngono ketokane. Ya iya. Sila Pak. Waktu Mbak. Oh jawab Mbak. Iya, Bu. Oh Nggih, maca Pancasila, Mas. oke saya salah. Pancasila, yuk. Berdiri. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, kemanusiaan yang adil. Lima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amat ini. Nomor Ya, kok ini kayak dalan ya. iya. Tahu kalau negara jadi ini pun Nih, Mbak. Ini jalannya kanan iki. nah wis senyum saya Mas Didit. 1, 2, 3 cheese. Yo untungmu barang kok ya dadi ireng rokokmu bisa sedina entek pirang pak to lele ya Allah. Yo. Oke Mas Didit, pantun untuk Mas Didit.
Palapatu Petera. Mari bantu membangun negara. Selalu memastikan sana jujur, didik putra bangsa. Oke, silakan ucapkan dari Bu Penguji. Waktu kami berserah banter mau ya. Unmute. Jeng, jeng. Ya, Bu. Terima kasih untuk Ibu Penguji. Silakan berkenan untuk meninggalkan kami dan sukses, semangat ya Mas Didit. Sehat selalu Ibu Asmuk, Hidayana sehat selalu. Ya, ya. Silakan Bakharudin. Mas Didit sudah presentasi belum? Oh ya. Iya. Ampun, udah ngilang, Pak. Yaitu hasil bisa siswa itu yang selanjutnya saya yang dimaksud dengan mapping dan memberikan contoh sehingga dan siswa. Dan proses ini siswa yang mendapatkan dari KPM dan yang mendapat M14 pada kegiatan saya melaksanakan pembelajaran dengan hasilnya penilaian pada perbandingan dan Kayaknya Mbak ini ya yang Bu Vivin, Bu Asmi, Hidayana ini masuk ke Burate. Kan satu mentor sama saya ini, Bu. nasional dari etika publik, komitmen dan antisipasinya adalah jujur. Pada kegiatan ke-10